Renungan pagi menjadi putra dan putri Allah oleh Ellen G. White, 22 Mei 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penolong dan penghibur kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Ellen Nini Umboh. Silahkan Ibu Nini. Selamat pagi dan selamat sabat. Bacaan kita pada pagi ini tanggal 22 Mei berjudul Dalam Kegembiraan. Ayat kita pada pagi ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 22. Berbunyi, "Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini." Yesus tinggal dalam rumah tangga petani dan dengan setia serta riang gembira turut memikul segala tanggungan rumah tangga. Yesus bekerja dengan gembira dan bijaksana. Perlulah banyak kesabaran dan kerohanian untuk dapat membawa agama Alkitab ke dalam kehidupan di rumah tangga dan ke dalam tempat pekerjaan. Menanggulangi tekanan perusahaan duniawi, namun tetap memelihara tujuan semata-mata hendak memuliakan Allah. Disinilah Yesus merupakan seorang penolong. Ia tidak pernah begitu sibuk dengan urusan duniawi sehingga tidak ada lagi waktu atau pikiran untuk hal-hal surgawi. Kerap kali ia menyatakan kesukaan hatinya oleh menyanyikan mazmur dan nyanyian surga. Acap kali penduduk Nazaret mendengar suaranya menyanyikan pujian dan ucapan syukur kepada Allah. Ia mengadakan hubungan dengan surga dalam nyanyian, dan apabila kawan-kawannya mengeluh karena lelah dari pekerjaan, mereka dihiburkan oleh nyanyian yang merdu dari bibirnya. Nyanyian pujiannya itu tampaknya mengusir malaikat-malaikat yang jahat dan seperti dupa memenuhi tempat itu dengan keharuman. Janganlah bermuka masam dan rewel kalau suatu tugas diminta daripadamu, melainkan terimalah tanggungan kecil itu dengan gembira. Tanggungan itu tidak lain dari kewajiban-kewajiban setiap hari yang sederhana dalam rumah tangga, tetapi seorang harus mengerjakannya. Kalau engkau melakukannya dengan langkah yang cepat dan hati yang senang, karena engkau melakukannya untuk meringankan kesusahan orang tuamu, engkau akan menjadi berkat dalam rumah itu. Engkau tidak mengetahui betapa banyak kebaikan dapat kamu lakukan oleh selalu memakai wajah yang gembira dan bersukaria dan melihat kesempatan untuk menolong. Dari hari ke hari, engkau sedang membangun untuk kekekalan. Bentuklah tabiatmu menurut teladan yang ilahi itu. Tenunkanlah ke dalamnya semua kemurahan hati, penurutan yang bijaksana, kerajinan, dan kasih yang engkau dapat usahakan. Pertumbuhkanlah simpati yang segera, selalulah memiliki wajah yang gembira dan bersukacita, serta siap untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukan bantuanmu. Allah akan membuat catatan yang akurat
tentang setiap perbuatan yang dilakukan untuk kemuliaan-Nya. Dan pada hari perhitungan yang terakhir, Engkau akan menerima suatu pahala yang mulia. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Nini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Yesus adalah seorang yang gembira dan bijaksana. Sering penduduk Nazaret mendengar Yesus bernyanyi, dan sering juga Yesus menghibur teman-temannya yang telah lelah. Dengan nyanyian merdu dari bibirnya, Yesus menghibur mereka. Yesus seorang yang suka bernyanyi, dan nyanyian Yesus mengusir malaikat jahat. Inilah teladan Yesus bagi kita. Roh Nubuat berkata dalam Membina Anak yang Bertanggung Jawab, halaman 154 paragraf 5, yang berkata, "Jikalau ada seseorang yang harus senantiasa bersyukur, maka orang itu adalah pengikut Tuhan. Jikalau ada seseorang yang menikmati kebahagiaan sekalipun di dalam hidup yang sekarang ini, itu adalah pengikut Tuhan yang setia." Tugas anak-anak Allah itu bergembira ria. Mereka harus memperkembangkan suatu sikap pikiran yang berbahagia. Allah tidak dapat dipermuliakan oleh anak-anaknya yang selalu hidup di bawah awan dan melemparkan suatu bayang gelap kemana saja ia pergi. Umat Tuhan harus memancarkan sinar matahari, gantinya sebuah bayang-bayang gelap. Ia akan menunjukkan wajah yang gembira. Jika kita mengaku sebagai pengikut Tuhan, atau Nyonya White katakan Kristen, maka kita harus senantiasa bersyukur. Jika kita masih bisa menikmati kebahagiaan di dunia ini, dunia yang sekarang ini, maka kita adalah pengikut Yesus Kristus. Sebagai anak-anak Allah, tugas kita adalah bergembira. Sebagaimana Yesus bergembira, demikian juga kita, anak-anaknya. Dikatakan dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 312 paragraf 2, bersukacita dalam Allah dinyatakan melalui Yesus Kristus. Kesukaan mereka adalah kesukaan yang diletakkan di hadapan Kristus, melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus datang ke dunia ini untuk melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya, dan itulah sukacita dalam Allah. Itulah yang Yesus hidupkan di dunia ini. Kesukaannya ialah melakukan kehendak Bapanya. Maka demikian juga dengan kita. Bila kita melakukan kehendak Yesus, maka sukacita dalam Allah menjadi bagian kita. Kita menjadi orang-orang yang bergembira dalam melakukan kehendak Allah. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan dalam Counsels on Health halaman 252 paragraf 3 yang berbunyi, "Seorang Kristen sejati selalu mengakui Kristus. Dia selalu bergembira, selalu siap untuk mengucapkan kata-kata pengharapan dan penghiburan untuk penderitaan." Itu sebabnya tadi di awal dikatakan pengikut Kristus itu hidupnya bersyukur dan menikmati kebahagiaan meski masih dalam dunia yang berdosa ini. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa tetap bergembira di dunia ini? Jawabnya terdapat dalam Gospel Workers halaman 477 paragraf 2 yang menyatakan, "Jika Kristus tinggal di dalam kita, kita akan bersabar, baik hati, dan dapat menahan diri, bergembira di tengah kegelisahan dan gangguan." Kembali, agar menjadi anak-anak Allah yang bergembira, yang kita butuhkan adalah Yesus tinggal di dalam kita. Bagaimana caranya? Testimonies for the Church volume 4 halaman 62 paragraf 1 menyatakan, Anda berdua perlu melembutkan hati Anda dan dijiwai dengan Roh Kristus, agar Anda dapat sementara hidup dalam suasana kegembiraan dan kebajikan membantu mereka yang di sekitar. Kristus tinggal dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus. Dalam penjelasan lainnya dikatakan, Membina Keluarga Bahagia halaman 333 paragraf 3. Bersukacitalah senantiasa. Jangan lupa bahwa engkau mempunyai seorang penghibur, yaitu Roh Suci, yang sudah ditunjuk oleh Kristus. Engkau tidak pernah seorang diri. Kalau saja engkau mau mendengarkan suara yang sekarang berbicara kepadamu,
jika engkau menanggapi tanpa menunda-nunda ketokan yang ada di pintu hatimu dengan mengatakan, "Datanglah ya Tuhan Yesus, supaya hamba-Mu ini makan bersama-sama Tuhan dan Tuhan bersama-sama hamba," maka Tuhan Semawi itu akan masuk. Kalau unsur ini yang kesemuanya ilahi sudah diam bersama engkau, akan datanglah damai sejahtera dan ketenangan. Roh suci yang disebut penghibur itu adalah rohnya Yesus itu sendiri. Itulah sebabnya Ellen G. White mengutip Wahyu 3 ayat 20, di mana bila kita membuka pintu hati kita, maka Yesus yang masuk, yaitu melalui kehadiran rohnya yang disebut Roh Kristus. Oleh kehadiran Roh Kristus inilah kita bisa bergembira senantiasa. Karenanya, membina anak yang bertanggung jawab halaman 231 paragraf 3 berkata, "Anugerah Tuhan menunggu permintaanmu. Rohnya akan mengendalikan hati dan angan-angan hatimu sambil memimpin kata-kata dan perbuatanmu." Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, marilah kita membuka pintu hati kita agar Yesus yang masuk melalui kehadiran rohnya yang kudus yang disebut penghibur, agar kehidupan kita Yesus yang pimpin, teristimewa menjadi anak-anak Allah yang bergembira senantiasa. Ingat, anak Allah tidak menebar bayang gelap, tetapi terang. Bersama Yesus kita bisa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih nasihat yang indah, agar kami senantiasa bergembira, sebab anak-anak Allah selalu bergembira. Dan itu bukan karena diri kami, tapi karena Yesus yang tinggal dalam hidup kami. Karena demikianlah hidup Yesus. Oleh karena itu, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, beserta kami sepanjang hari Sabat ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.